Halo teman-teman, bebek senter panen raya teman-teman, bebek senter bebek umur 2 bulan, angka 2 kilo. Bukan bohong teman-teman nih. Sekarang ini ada Pak Bosnya nih, Pak Bosman dulu. Ada orang dinas. Bebek senter maju jaya bersama Pemko Kota Tanjung Pinang. Dalam kota ramah lingkungan, betul-betul tidak ada yang bisa dikatakan kotor kandang. Semua bisa pakai sepatu ke dalam, tidak akan kotor sepatunya, paling ada debu. Demikian juga pembibitan. Bibit itu terbesar di sana itu sekali netas Lemaridia hampir 40.000 butir telur, 30 ekor anak itik menetas. Itu binaan pemerintah di Padang. Pekerjaannya itu masyarakat biasa, luar biasa. Dan mereka sudah punya nama bebek atau itik, itik ratu namanya. Kalau kita punya nama di sini bebek center. Kalau itu punya bebek, bebek ratu. Jadi bukan lagi berfokus kepada bebek Jawa atau bebek Mojosari yang ada dari Jawa. Sudah mandiri semua, luar biasa. Itu mulai saya terapkan tahap pertama kemarin, macam mana buat bebek pedaging dalam jangka dekat 2 bulan target bisa panen di bobot sesuai permintaan pasar. Itu yang saya buktikan pertama. Walaupun sudah banyak saya sampaikan di lapangan satu persatu, waktu yang peternak, tapi saya buktikan juga di sini. Itu panen semua saya benahi, kadang saya benahi, saya pilih bibit yang bagus. Itulah hasil karya saya dalam 2 bulan ini setelah pulang dari Penas, dari Padang beserta dengan bawa-bawa pendamping dan penyuluh. Luar biasa prakteknya, nyata dan membawa hasil. Dalam pembukuan saya itu, dalam praktek bebek yang kita panen tadi itu tepat umur 2 bulan, itu biaya beli bibit sama pakai dalam pembukuan itu hanya habis 40.000 1 ekor sampai panen saat ini. Itu ada pembukuan. Jadi kalau kamu bisa contoh biaya pakan sama beli bibit. Tadi kita tolak itu, sebetulnya itu mesti 70.000 per ekor. Cuma karena bapak itu tadi sudah lama mitra kita kasih 65.000. 65.000 masih sisa kita 25.000 per ekor. Katakanlah 20.000. 20.000 berarti 100 ekor kita menghasilkan hampir 2 juta. 100 ekor. Kalau saya bikin 500 ekor, bikin aja 200 ekor. Menghasilkan biaya 3 juta atau 4 juta sebulan dari bebek. Waktu kasih makan pagi sama sore. Keuntungan potong pakan, potong beli bibit hanya 40.000. Silakan kita praktekkan. Saya akan kawal di lapangan. Saya akan siapkan bibit yang bagus dan kita akan kawal bentuk kandang mesti betul-betul mengikuti ini. Kalau melenceng jangan diharap. Buat paret yang betul-betul saluran air dia. Intinya jangan sampai kandang bermasalah. Apalagi atas sudah mulai bocor-bocor, aduh susah ini. Udahlah bebek dibuang gelandangan. Begitu hujan tak tahu kemana betul bebek. Ditanya jual aja, waduh macam mana ini hujan ini. Bebek itu kota-kota, tahu dia cari tempat juga ya. Nah ini yang susah ini yang tahu ini ya. Tapi begitu bebek tak sehat, tak bertelur, dia ngamuk. Ya komplain pula pagi-pagi. Mana telurmu? Pakan dikurangi, makin menjadi. Kalau di Padang, saya kunjungi langsung peternaknya, bentuk kandang dia luar biasa. Mereka sudah betul-betul di biaya besar. Itu suatu saat kita akan buat. Tapi kemampuan anggota untuk mengikuti kita akan melihat. Ini sudah sangat sederhana kita buat. Jadi kawan-kawan sudah masuk ke dalam melihat sederhana. Bebeknya bersih, kandang oke, hasil bobot mencukupkan. Mudah-mudahan ini adalah awal. Dan saya merintis ini pertama hasil dari Penas, dari Padang kita terapkan. Mudah-mudahan nanti yang makan bebek itu mengakui, wah enak betul bebek ini. Dia pasti cari di sini bebek, tidak akan mau lagi memakan bebek beku. Itu saya sensus Tanjung Pinang, penyalur bebek beku Tanjung Pinang itu 1 hari 1 bulan hampir 1.000 ekor masuk. Coba dari Jawa bebek beku ini, bebek daging beku dari Jawa hampir 1.000 ekor 1 bulan. Itu yang disuplai ke rumah makan bebek beku.
Kenapa kita tak siapkan yang segar? Telur asin juga dulu kayak gitu. Dulu jual telur bebek kita susah karena dulu banyak dari beras masuk yang bungkus tanah hitam itu. Nah, itu kita mulai bersaing pelan-pelan. Jangan mereka mundur. Makanya kita kewalahan nih. Nanti juga bebek beku tidak laku lagi. Kita punya masuk pasti yakin ini jadi usaha yang bagus. Bebek pedaging penampung jelas, pasar jelas, kualitas jelas. Jadi deh. Tapi di sifatnya tetap usaha rumah tangga dalam kota. Jangan harap untuk punya mobil, punya penghasilan dari ternak bebek tidak bakal mungkin. Kecuali punya kebun di Bintan sana, mereka silakan. Kita bukan mau jadi pengusaha, tapi betul-betul peternak rumahan. Kalau saya terapkan kepada peternak, ibu-ibu, bapak-bapak, 300 ekor cukup, jangan lebih. Karena di dalam kota 300 ekor udah cukup buat di perkerangan. Gampang mengurus, hasil jelas, kandang bagus, 300 ekor udah cukup. Ya kalau kamu banyak bikin 500 ekor lah, 1000 ekor, kalah pula saya. Saya aja yang memulai, tak berani saya bikin. Karena saya sadar saya dalam kota. Saya tidak akan menjalankan satu kegiatan tanpa amunisi yang sesuai. Itu banyaknya gagal di situ. Bikin 500 ekor, 1000 ekor. Atau ada dia kewalahan modal, kewalahan ilmu. Dia minta pengarahan dari saya pun bingung. Udah macam mana saya mau edukasi lagi nih. Saya punya aja cuma 300 ekor. Masa mau ke edukasi 1000 ekor, kandang udah tak jelas. Atau mana sudutnya, mana pintunya. Karena bebek itu semacam udah macam semut, macam ternak lele. Udah tak tahu lagi di mana tidur. Kalau tidur ada kaki sebelah kayak gini. Karena udah tempat udah sempit. Akhirnya tidak ada persiapan, pasti gagal. Kalau tak gagal itu sudah luar biasa. Itu udah manusia planet itu. Di lapangan pasti gagal, banyak gagal. Jadi itu saya terapkan tadi. Mudah-mudahan ini saya akan tetap jalan ke lapangan menyampaikan bebek pedaging ini. Kalau petolong saya sudah capek, rasa yang tidak menerima bebek ketinggalan itu sudah habis masa time-nya. Masalah bebek petolong saya sudah hampir 2 tahun edukasi ke lapangan. Yang tidak dapat ya silakan tidak tinggal aja lah. Ini saya akan mulai lagi ke peternak bebek pedaging. Kita akan tata di lapangan sesuai dengan kita bawa dari Padang. Jadi kita contohkan di sini pasti berhasil. Saya siap untuk ke lapangan selalu mengawal bentuk kandang, masukkan bibit, akan kita sesuaikan. Jadi pakan ini Bu, ini lebih murah untuk pedaging. Ini formulasi hanya 6.000 1 kilo yang kita manfaatkan. Kalau petolong itu di 7.200 kos, lebih murah lagi, 6.000 rupiah. 2 bulan panen. Kalau macam tadi itu sebetulnya 50 hari sudah bisa dipilih. Cuma karena kita ada cara ini saya tunggu sekaligus. Jadi 50 hari sudah bisa dipilih, disortir agar bisa besar, sudah bisa langsung makan. Jadi 2 bulan paling mesti habis satu periode. Kalau ada yang kecil-kecil, nah itu memang sudah tak sehat, itu sudah dari sononya. Itu tinggal masuk kuali, itu jatahnya pekerja. Nah, siapa pekerja di situ itu masuk kuali dia lah. Maka mungkin mau hasil 100%. Jadi itu saya hitung kehidupan bebek itu tidak perlu 100 ekor. Kita target dia hidup di 80 ekor, 20 ekor itu hangus. Itu adalah pembukuan. Jadi jangan salah tangkap nanti apa hidup 100 ekor, tidak. Kita lewatkan hasil murni 80 ekor. Di dalam waktu panen 80, berarti 20 hilang. Potong bibit sekian juta, potong pakan sekian juta, kita tolak 80 ekor ini satu periode, uangnya sekian. Itu hampir rata-rata di 2 juta atau 1,5 juta bersih masuk kocek dari 100 ekor. 200 ekor itu bilang target-target ambil 3 juta paling enak. Ada pegangan sampai rumah, 200 ekor berarti 3 juta itu akan masuk ke kocek ibu rumah tangga. Karena kasih makan bebek tak perlu bapak-bapak, ibu bisa. Ini istri saya ngurus sumber belakang. Kalau dia punya pagi-pagi dia ngambil itu. Makanya kos-kosan itu dibuat dia tempat bebek. Karena dia bayar harian. Dia tolong. Kalau dulu itu sewa orang, sewanya macet, santainya banyak. Oke, jadi kena aja kos-kosan bebek. Itu ya. Jelas uangnya. Orang bilang sayang, siapa bilang sayang? Iya. Tiap pagi bayar itu. Begitu dia bangun, kalau sudah ada. Nah, jelas. Kalau nanti kita berlapar, udah mulai nanti di gejala lagi makanan, jadi sepakan, ini tinggal tangkap aja potong. Nah, perlu lagi cari pasar itu, tangkap satu, 50 itu cuma 50 hari untuk lauk. Siapa tahu ada jadi sepakan, pangan. Mudah-mudahan belum
bisa menyalurkan banyak seperti yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu mulai dia buat kandang, bilik bibit, perawatan itu saya kawal terus. Walaupun dia gagal di pertengahan jalan, itu sudah banyak. Khusus petelur. Kalau pedaging ini aku sampaikan tadi. Jadi petelur ini sifatnya kemarin juga dipaparkan di Padang ini, dan juga memang ini dulu saya dapat dari Medan. Karena di Medan di Pantai Labu itu satu kecamatan ternak bebek petelur. Itu satu kandang 3.000 ekor masyarakat. Mobil dia itu mobil mewah dibuat angkat padi. Saking sudah luar biasa, sudah melanglang buana, sudah jauh di depan kita. Kalau mau jalan-jalan ke Medan itu belajar ternak bebek di sana tempatnya. Kalau Padang saya lihat masih kalah, tapi sudah mulai Padang. Mereka sudah punya pasar. Jadi masalah tata cara letak kandang paling utama. Bebek itu bisa dikatakan hewan hidup, sama dengan tumbuh-tumbuhan, dan sama juga dengan manusia. Cuma tidak serupa dengan manusia, dia hanya beda muka dan beda jiwa. Tapi kalau kebutuhan hidup, makanya ada hak asasi ternak. Itu ada Keswan, kesehatan hewan, itu dilindungi. Ada itu dari dinas kita, ada kesehatan hewan Keswan. Maka di sana kita melihat kita mau memelihara barang hidup ini, hewan hidup. Dia pasti butuh, makanya para dokter hewan yang sekolah-sekolah peternakan macam Pak Daniel, ibu-ibu ini semua itu sudah hafal apa yang dibutuhkan bebek di masa hidupnya. Jadi betul-betul kandang kita suntikan dulu. Kandang itu betul-betul di konsep, kita sudah buat contoh di sini. Sederhana aja ini. Bisa lebih mewah dari sini. Tapi jangan lagi di bawah ini. Segini cukup. Apa contoh kita buat? Bentuk parit dia, bentuk sekatan-sekatan dia. Itu udah cukup, sederhana. Jadi Bapak jangan lagi di bawah itu. Sepeternak ke apa? Itu tata cara letak kandang. Nanti kawan-kawan Jadi kandang tempat dia tidur, tadi kita masuk panen bebek itu kandang di tempat tidur. kira-kira butuhnya apa sih? Semua aktivitas makan dan minum itu semua di halaman kita buat. Itu kan ini ada talang saya buat di atas parit. Saya buat selokan di Batu Merah dengan biaya sederhana. Letakkan talang di atas parit, jadi semua air yang tumpah itu semua menyalur ke selokan. Selokan itu akan tembus keluar dari sini semua. Jadi kalau hujan datang itu makin bersih karena dihalau sama air mengalir terus. Kalau tidak ada parit di tepi jalan, silakan masuk aja ke semak-semak entah kemana. Kalau bila perlu, tak ada selokan umum macam ini penampung, buat septic. Itu di belakang saya buat septic untuk resapan air. Septic yang saya buat di sini banyak. Itu resapan. Kalau dia tidak mampu keluar, karena sifatnya air itu mengalir ke tempat yang paling rendah. Di mana paling rendah dia akan mengalir ke situ. Kalau tidak ada, dia akan terkenang. Dia terkenang, dia akan dipijak-pijak sama bebek, tambah kotoran dia menjadilah itu. Ini sudah lain parfumnya nanti. Itu tidak akan ramah lingkungan. Intinya itu aja ditengok. Tempat tidur dia tadi yang kita panen, itu bisa kita masuk ke dalam. Itu tadi Bapak itu tak ada kotor sepatu dia, hanya kotor sedikit tadi. Tapi kalau tak betul tata cara kandang itu udah belum perlu ke sepatu. Jadi betul-betul kering. Resapan air itu betul-betul masuk itu parit depan belakang. Di belakang itu besar parit bisa bikin. Di depan sana besar, di samping besar. Jadi tidak boleh air itu mengendap. Karena sifatnya air itu dari bawah tanah pun jalan, bukan dari atas saja. Dari atas jalan, dalam tanah pun dia jalan. Belum bisa menyalurkan banyak seperti yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu mulai dia buat kandang, bilik bibit, perawatan itu saya kawal terus. Walaupun dia gagal di pertengahan jalan, itu sudah banyak. Khusus petelur. Kalau pedaging ini aku sampaikan tadi. Jadi petelur ini sifatnya kemarin juga dipaparkan di Padang ini, dan juga memang ini dulu saya dapat dari Medan. Karena di Medan di Pantai Labu itu satu kecamatan ternak bebek petelur. Itu satu kandang 3.000 ekor masyarakat. Mobil dia itu mobil mewah dibuat angkat padi. Saking sudah luar biasa, sudah melanglang buana, sudah jauh di depan kita. Kalau mau jalan-jalan ke Medan itu belajar ternak bebek di sana tempatnya. Kalau Padang saya lihat masih kalah, tapi sudah mulai Padang.
Mereka sudah punya pasar. Jadi masalah tata cara letak kandang paling utama. Bebek itu bisa dikatakan hewan hidup, sama dengan tumbuh-tumbuhan dan sama juga dengan manusia. Cuma tidak serupa dengan manusia, dia hanya beda muka dan beda jiwa. Tapi kalau kebutuhan hidup, makanya ada hak asasi ternak. Itu ada kesuan, kesehatan hewan, itu dilindungi. Ada itu dari dinas kita ada kesehatan hewan kesuan. Maka di sana kita melihat kita mau memelihara barang hidup ini, hewan hidup. Dia pasti butuh, makanya para dokter hewan yang sekolah-sekolah peternakan macam Pak Daniel, ibu-ibu ini semua itu sudah hafal apa yang dibutuhkan bebek di masa hidupnya. Jadi betul-betul kandang kita suntikan dulu. Kandang itu betul-betul di konsep, kita sudah buat contoh di sini. Sederhana aja ini. Bisa lebih mewah dari sini. Tapi jangan lagi di bawah ini. Segini cukup. Apa contoh kita buat? Bentuk parit dia, bentuk sekatan-sekatan dia. Itu udah cukup, sederhana. Jangan lagi di bawah itu. Itu tata cara letak kandang. Jadi kandang tempat dia tidur, tadi kita masuk panen bebek, itu kandang dia tempat tidur. Semua aktivitas makan dan minum itu semua di halaman kita buat. Itu kan ini ada talang saya buat di atas parit. Saya buat selokan di Batu Mereng dengan biaya sederhana. Letakkan talang di atas parit, jadi semua air yang tumpah itu semua menyalur ke selokan. Selokan itu akan tembus keluar dari sini semua. Jadi kalau hujan datang itu makin bersih karena dihalau sama air mengalir terus. Kalau tidak ada parit di tepi jalan, silakan masuk aja ke semak-semak entah kemana. Bila perlu, tak ada selokan umum macam ini penampung, buat septic. Itu di belakang saya buat septic untuk resapan air. Septic yang saya buat di sini banyak. Itu resapan. Kalau dia tidak mampu keluar, karena sepanjang air itu mengalir ke tempat yang paling rendah. Di mana paling rendah dia akan mengalir ke situ. Kalau tidak ada, dia akan terkenang. Dia terkenang, dia akan dipijak-pijak sama bebek, tambah kotoran dia menjadilah itu. Ini sudah lain parfumnya nanti. Itu tidak akan ramah lingkungan. Intinya itu aja ditengok. Tempat tidur dia saja kita panen, itu bisa kita masuk. Ya, kalau sudah pakat tepat sesuai dengan SOP yang kita terapkan, kandang tepat, seperti contoh kita di belakang. Toh juga tidak ada hasil, berarti mungkin ada kucing ya. Mungkin ada kucing masuk malam. Mungkin curagannya wajahnya kasih makan muram. Itu kan banyak faktor. Makanya kalau saya itu peternak bebek, saya akan menjawab, itu selalu. Itu bahasa kita bagi dia. Itu hanya itu dihafal. Jangan kita nyanyi, dia tak tahu itu apa kita nyanyi. Satu bahasa aja kasih. Karena dia cuma satu bahasa, 3 bahasa. Satu bahasa dia menandakan bising, dia berarti dia lapar. Kita makan itu aja bahasa dia apa. Yang kedua, kalau terlalu kuat itu binatang buas masuk gangguan. Yang ketiga, dia akan mengucapkan terima kasih habis makan. Wah, itu enak dia. Sudah dia tahu mengucapkan terima kasih, cuma kita saja tak tahu. Datanglah peternak muka lah muram, baru kelahi sama istri, kasih makan bebek ya. Tengok kalau tak cukup kena sepak makin menjadi. Karena dia anak-anak. Tidak ubahnya ternak bebek dengan anak-anak kecil. Anak kecil itu jatuhkan pipi, salah enggak dia? Ini umpamanya anak kecil yang masih lasa-lasanya tarik di TV kemana-mana, jatuh TV. Apa kita salahkan dia? Sama aja juga bebek. Bebek itu kalau sudah tak tepat penanganan itu nanti masuk di tata cara. Ini bapak ini mulai belajar tata cara, udah mulai minat, mulai sebulan berjalan, udah mulai nampak ini permata hijau, mulai senang, ikuti aja, jangan patah semangat. Cuman intinya gitu, saya selalu tekankan, kalau sudah 500 ekor bebek terus terang, saya sudah malas ke lapangan. Karena ini bukan pengusaha, bukan lagi masyarakat. Jadi tak perlu saya edukasi lagi, aku udah terampil, ya silakan aja. Jadi saya target 500 ekor ke bawah. Itu saya akan setia. Itu di Tanjung Lanjut itu masih 300 ekor. Saya akan setia mendekati sampai berhasil. Kalau udah 500 jangan harap saya turun. Karena udah lebih jago daripada saya.
500 itu kok mau kaya itu. Kita tak perlu kaya-kaya lah, cukup lah pejabat kaya-kaya itu. Jadi aku rasa itu aja. Kabarnya itu tadi masalah apa itu yang menjawab Pak pegiat termasuk dan sebelum Bapak ini tak ada bebek. Kan dengar-dengar dari yang lain-lain aja ini. Kegagalan sudah bagus makan, sudah bagus letak kandang. Berarti ketiga perlakuan. Perlakuan aku bilang jangan sampai murung. Usahakan masuk kandang itu senyumlah, bagaikan senyum seorang tuan yang datang kepada anak-anaknya. Dan anak-anak akan menyambut. Itu dibuktikan. Makanya dibilang jadilah penyayang hewan. Kalau saya masuk ke belakang semua bebek itu saya, begitu sama satu. Itu satu bahasa dengan dia. Itu akan menenangkan batin dan jiwa dia. Kalau sudah batin dia gusar, kita sepai lah. Ada dapat nasi-nasi basi dari tetangga, wih, sini kasih gratis, kasih ke bebek. Intinya pakan tidak boleh gonta-ganti, itu paling utama. Itu boleh saya sampaikan. Cukup begitu dimulai ini monoton, dia paling kolot, tidak tahu perubahan. Jangan kena dapat nasi dari tetangga gratis, campurkan ke pakan ini. Dia saya buktikan, itu nyata. Dia turun akan turun. Kedua perlakuan, kalau sudah muka mulai muram, kau usah masuk kandang. Bagus ngendap aja di kiri kopi. Bagus dia dipuasakan. Saya sering memuasakan bebek. Lebih bagus dia puasa daripada kita jumpa. Makin tua muka dia. Tengok kita kan. Biasa kita panggil dia, kok tiba-tiba dia pun berpikir juga itu. Oh, dia hewan hidup. Tahu dia. Itu kalau casual itu tidak hafal itu masalah bahasa bebek. Tapi itulah. Ya sedikit-sedikit kita belajar lah. Macam mana bahasa bebek itu. Kita tahu itu. Kalau kepalanya gini-gini apa dia belajar aja terus. Nah, nanti tata kita juga begitu jumpa, karena kita jumpa tiap hari. Bukannya jumpa sekali sebulan, macam tanaman tua lempar biji mangga ke hutan, sebulan lagi baru ditengok, bukan gitu. Ini bebek mulai kecil masuk kandang, kandangnya bersihkan, disayang-sayang, kasih makan itu sambil duduk-duduk, karena dekat dia. Perhatikan bila perlu, ya itulah kasih sayang kepada hewan. Dan sudah jalankan itu. Kalau toh juga tak berhasil, berarti mesti naik umroh kita yang menghapus dosa. Berarti tinggal dosa lah, kurang berdoa, itu aja. Itu faktor-faktor. Tapi paling faktor utama, masalah kandang pertama. Itu contoh kita buat. Saya bukan cuma ngomong, bukan teori. Masalah kandang itu aja diikut, sederhana. Masalah dua, pakan. Yang kedua ini. Yang kedua, yang ketiga, perlakuan kita. Atau juragannya pemiliknya. Itu aja, yang tiga itu aja, udah mantap itu. Kalau penampung itu sudah nunggu juga, udah cari kemana-mana ibu ini tak dapat termasuk. Kalau penampung, kalau tak laku kasih saya beli. Kita udah buka jalan. Bebek itu juga kita udah buka jalan pemasaran. Jadi jangan takut lagi, ngikut aja. Sudah banyak berhasil, tapi banyak gagal. Oke, terima kasih ibu-ibu ini mau tugas lagi. Kita ada menghargai. Sedikit aja saya sampaikan tadi. Itulah ilmu yang kita dapat dari luar daerah saya bawa ke sini.